Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lalu Sukmaragananda, NIM saya 2103020106. Saya dari kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan sekarang saya akan membacakan makalah yang saya buat tentang sosiologi. Apa itu sosiologi? Sebuah kamus mendefinisikan sebagai studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Kata sosiologi berasal dari kata Latin socius atau pendamping dan dari kata Yunani logos, studi tentang, yang berarti studi tentang persahabatan. Sementara ini adalah titik awal untuk disiplin. Sejarah sosiologi. Sejak zaman kuno, orang telah terpesona oleh hubungan antara individu dan masyarakat. Tempat mereka berada banyak topik yang menjadi pusat kerjasama. Sosiologi modern dipelajari oleh para filsuf kuno. Banyak dari pemikir awal ini dimotivasi oleh keinginan mereka untuk menggambarkan masyarakat yang kebal pada abad ke-13. Tuan Ling, seorang sejarawan Cina, pertama kali mengakui dinamika sosial sebagai komponen yang mendasari perkembangan sejarah. Dalam ensiklopedia misalnya studi umum, sastra tetap, abad berikutnya melihat munculnya sarjanawan yang dianggap sebagai yang pertama di dunia sosiologi, Ibnu Khaldun dari Tunisia. Dia menulis tentang banyak topik yang menarik. Hari ini setting landasan bagi sosiologi dan ekonomi modern, termasuk teori konflik sosial, perbandingan kehidupan modern dan menetap, deskripsi ekonomi, politik, dan studi yang menghubungkan koherensi sosial suku dengan kepastiannya untuk kekuasaan. Bapak Sosiologi. Istilah sosiologi pertama kali diciptakan pada tahun 1780 oleh penulis esai Prancis Emmanuel Joseph. Dalam naskah yang tidak diterbitkan pada tahun 1838, istilah ini diciptakan kembali oleh Auguste Comte. Comte awalnya belajar untuk menjadi seorang insinyur, tetapi kemudian menjadi murid dari filsuf sosial Claude Henry de Rovny, Comte de Saint-Simon. Mereka berdua berpikir bahwa masyarakat dapat dipelajari dengan menggunakan metode ilmiah yang sama yang digunakan dalam ilmu alam. Comte juga percaya pada potensi ilmuwan sosial untuk bekerja menuju perbaikan masyarakat. Dia yang sekali sarjana mengidentifikasikan hukum yang mengatur masyarakat. Sosiolog dapat mengatasi masalah seperti kemiskinan. Comte menanamkan studi ilmiah tentang pola sosial positifme. Dia percaya bahwa menggunakan metode ilmiah ini untuk mengungkapkan hukum yang digunakan oleh masyarakat dan individu berinteraksi akan mengantar era baru. Positifme sejarah, sedangkan bidang dan terminologi memiliki tumbuh. Sosiolog masih percaya pada dampak positif dari pekerjaan mereka. Perspektif teoritis. Seorang mempelajari peristiwa sosial, interaksi pada pola mereka, kemudian mengembangkan teori dan untuk menjelaskan alasannya ini terjadi dan apa yang dapat dihasilkan darinya. Dalam sosiologi, teori adalah cara untuk menjelaskan berbagai aspek interaksi sosial dan untuk menciptakan profesi yang dapat diuji tentang masyarakat. Misalnya, pada awal perkembangan sosiologi Emile Durkheim terkait untuk menjelaskan fenomena sosial bunuh diri. Pendekatan penelitian sosiologi. Ketiga, sosiologi menerapkan perspektif sosiologis dan mulai
mengajukan pertanyaan, tidak ada topik yang terlarang. Setiap aspek perilaku manusia adalah sumber kemungkinan. Penyelidikan sosiologi mempertanyakan dunia yang telah diciptakan dan ditinggali manusia. Mereka memperhatikan pola perilaku saat orang bergerak melaluinya dunia menggunakan metode sosiologis dan penelitian yang sistematis dalam kerangka keilmuan, metode, dan perspektif ilmiah. Sosiolog telah menemukan pola tempat kerja yang telah mengubah industri. Pola keluarga memiliki orang tua tercerahkan pada pola pendidikan yang telah membantu pembunuh struktural di ruang kelas. Metode penelitian seorang memeriksa dunia, melihat masalah atau pola menarik dan mulai mempelajarinya. Mereka menggunakan metode penelitian untuk merancang penelitian, mungkin metode ilmiah yang terperinci, sistematis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data, atau mungkin studi etnografi menggunakan kerangka interaktif. Perencanaan desain penelitian adalah langkah kunci dalam setiap studi sosiologis. Ketika memasuki lingkungan sosial, tentu seorang peneliti harus berhati-hati. Ada waktu untuk memasuki lingkungan sosial tertentu. Seorang peneliti harus berhati-hati. Ada waktu untuk tinggal anonim dan waktu untuk terbuka, dan waktu untuk melakukan wawancara, dan ada waktu untuk sekedar mengamati. Beberapa peserta perlu diinformasikan secara menyeluruh. Orang lain seharusnya tidak tahu bahwa mereka sedang diamati. Peneliti tidak akan berjalan ke lingkungan yang syarat kejahatan dengan tengah malam. Bertindak geng manapun akan berjalan ke lingkungannya. Anggota di sekitar, dan jika seorang peneliti masuk ke kedai kopi dan memberitahu karyawan bahwa mereka akan diamati sebagai dari studi tentang definisi kerja, peserta yang sadar diri terintimidasi mungkin tidak berperilaku tentu saja. Pada tahun 1920-an, para pemimpin pabrik Chicago bernama Howard Works menegaskan sebuah penelitian untuk menentukan apakah pencahayaan dapat meningkat atau menurunkan produktivitas. Masalah etis. Seorang melakukan penelitian untuk menjelaskan perilaku manusia. Pengetahuan adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan menuju perubahan positif, dan sementara tujuan sosiolog seringkali hanya untuk mengungkap pengetahuan, alih-alih memacu tindakan. Banyak orang menggunakan studi sosiologis untuk membantu meningkatkan kehidupan masyarakat, karena akal melakukan studi sosiologis datang dengan sejumlah besar tanggung jawab. Seperti apapun peneliti, sosiolog harus mempertimbangkan kewajiban etis mereka untuk menghindari merugikan subjek atau kelompok saat melakukan penelitian mereka. American Sociological Association atau ASA adalah organisasi profesional untuk sosiolog. Di Amerika Utara, ASA juga merupakan sumber yang bagus untuk mahasiswa sosiologi. ASA mempertahankan kode etika, pedoman formal untuk melakukan penelitian sosiologis, terdiri dari prinsip standar etika yang digunakan dalam disiplin ini. Juga menjelaskan prosedur untuk mengajukan, menyelidiki, dan menyelesaikan keluhan tentang perilaku tidak dipertimbangkan. Beberapa pedoman menyatakan bahwa peneliti harus berusaha terampil dan berpikiran adil dalam pekerjaan mereka, terutama yang berkaitan dengan manusia. Mata pelajaran peneliti harus mendapatkan persetujuan peserta dan menginformasikan subjek tentang tanggung jawab dan risiko penelitian sebelum mereka setuju untuk mengambil bagian selama studi. Sosiolog harus memastikan keselamatan peserta dan segera berhenti bekerja jika subjek berpotensi terancam punah pada tingkat apapun. Sekian dari saya.
Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.